Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan PPT yang telah kami buat tentang Control Foreign Corporation. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ridho Ramadhanil, dengan NPM 2175508, Endah Trinuarti dengan NPM 217550112 dan Anindita Faustina Agustin Suryadi dengan NPM 217555005. Baik, kita akan langsung lanjut ke dalam materi. Pertama yang akan disampaikan oleh teman saya tentang perkembangan kontrol Foreign Corporation atau CFC rules di Indonesia dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu CFC terlebih dahulu. CFC itu merupakan pengendalian badan usaha asing atau Control Foreign Corporation, merupakan suatu mekanisme yang dapat dilakukan oleh multinasional corporation untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengawasi kinerja anak-anak perusahaannya yang tersebar di seluruh dunia. Globalisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan internasional, yang kadang-kadang dikenal sebagai perdagangan lintas batas atau disebut juga cross-border transaction, terlepas dari volume atau frekuensi perdagangan. Salah satu hal yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah untuk memulai kegiatan operasional dan operasional mereka melalui transfer barang untuk melintasi batas negara. Sama halnya dengan pemilik bisnis pada umumnya, perusahaan multinasional juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungannya. Untuk itu, perusahaan multinasional melakukan pengadaan barang yang efisien. Salah satu caranya yang dilakukan adalah meminimalisir penggunaan kredit, termasuk kredit. Kemudian ada praktik pajak dari CFC itu sendiri. Praktik pajak CFC dilakukan dengan cara menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing di mana wajib pajak dalam negeri atau WPDN itu memiliki hubungan diplomatik. Menurut Arnold dalam 2000, di tahun 2002 ada beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak terkait penggunaan CFC. Antara lain, pertama, wajib pajak dapat mentransfer dana dari entitas domestik ke entitas asing yang ditetapkan sebagai control foreign entity dan berbasis di negara suaka pajak. Kemudian, Indonesia itu juga telah memiliki CFC rules yang terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada entitas di luar negeri, kecuali yang menjual saham di bursa efek. Kewenangan tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak yang melalui skema kontrol foreign corporation atau yang disebut CFC ini, pemerintah Indonesia telah 3 kali menerbitkan keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut. Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK nomor 650 garing KMK 04 garing 1994 pada tanggal 29 Desember 1994 tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Kemudian akan dijelaskan kembali sama kawan saya yaitu Ridho Ramadhanil, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang CFC Rules. Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK nomor 650 garis miring KMK 04 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1994 dan aturan turunannya tersebut yang mengandung beberapa kelemahan antara lain dari mulai penetapan negara-negara tax haven yang berdasarkan dengan list yang mengandung kelemahan apabila tidak sering diperbarui. Karena perkembangan di lapangan sangat cepat, untuk mengantisipasi hal ini, banyak negara yang menentukan negara tax haven ini berdasarkan kriteria tertentu. Seperti berdasarkan kriteria besarnya tarif pajak yang berlaku di negara tersebut, dan kelemahan lain yang termasuk dalam pasal 18 ayat 2 dari peraturan CFC Indonesia terkait dengan pengendalian Indonesia menganut hukum yang menyatakan bahwa jumlah CFC harus paling sedikit 50% baik secara independen maupun sesuai dengan persyaratan pajak negara lain. Dan selanjutnya, slide selanjutnya.
Dah Rido. CFC Rules sendiri ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu tidak adanya pelintas batas antara kedua negara. Akibatnya, wajib pajak dalam negeri yang telah menerima dividen pada saat ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dan dividen tersebut haruslah wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang terhutang pajak di Indonesia. Dengan demikian, wajib pajak dapat menanamkan modalnya pada entitas luar negeri, sepanjang memenuhi kriteria jumlah kepemilikan saham pada entitas di luar negeri. Untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, yaitu Endah. Baiklah, selanjutnya CFC Rules ini memiliki kelemahan yaitu bahwa penyertaan modal kepada badan di luar negeri hanya berupa kepemilikan saham langsung atau tidak mencakup kepemilikan saham tidak langsung. Dengan demikian, pengenaannya hanya dapat dilakukan pada lapisan pertama saja. Sementara terhadap kepemilikan pada lapisan keduanya dan lapisan-lapisan selanjutnya, ketentuan CFC Rules tidak dapat diterapkan dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka wajib pajak masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan penguasaan CFC melalui entitas lain secara tidak langsung. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.